sekalian, kita minggu depan akan melaksanakan mulai Senin gitu ya. Kita akan melaksanakan skill lab. Tujuan skill lab ini adalah untuk mengingatkan kembali begitu ya. Mengingatkan kembali mengenai materi-materi praktikum yang sudah Anda tempuh sebelum nanti persiapan melaksanakan OSCE praktikum begitu. Harapannya adalah Anda memanfaatkan kegiatan besok dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar melaksanakan terus tidak ada hal yang bisa manfaat yang bisa diambil. Nah, harapan saya Anda bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya begitu. Kemudian untuk pelaksanaannya adalah nanti Anda akan dibagi menjadi 2 round atau 2 sesi ya. Di mana satu golongan itu ada 2 round, maka sekali round itu sekitar 15 atau 14 orang. Kemudian akan ada 8 station, 7 station aktif, 1 pasif. Sehingga nanti satu station akan ada 2 orang dan waktunya masing-masing station adalah 10 menit. Ya, karena waktu praktikum kita hanya kurang lebih 3 jam. Ya. Sehingga waktunya memang agak sedikit saya percepat, intinya 10 menit adalah untuk 2 orang. Harapan saya setiap anak tetap memanfaatkan kesempatan tersebut, jadi cuma 1 orang yang bekerja, tapi dua-duanya harus aktif. Nanti akan diberikan penilaian oleh para asisten, gitu ya. Jadi yang di skill lab kan adalah P1 sampai dengan P7 dan yang P8 adalah session pasif. Jadi Anda diminta menganalisis suatu ya. Baik, saya coba share untuk jadi penyamaan persepsi ini selain untuk memberikan informasi mengenai skill lab besok, itu juga terkait dengan laporan yang Anda buat gitu ya, supaya kita mempunyai persepsi yang sama gitu. Baik, sudah terlihat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, kita mulai dari P1. P1 di sini adalah Anda diminta mengidentifikasi bahan baku menggunakan spektrum IR. Ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah banyaknya adalah jurnal mungkin ya. Kemudian bahan-bahan baku yang kalau pada praktikum berarti kemarin ada paracetamol, ada CTM, ada astosal. Kemudian ada tabel spektrum IR. Kemudian di sini nanti Anda harus memahami prinsip kerja alat dan kemudian melakukan interpretasi spektrum. Dilihat dari puncak dan gugus fungsi yang ada. Karena seperti kita tahu, spektrum IR itu hubungan antara bilangan gelombang dan absorbansi. Bisa absorbansi, bisa transmisi. Nah, gimana? Kok speakernya gitu? Speakernya kok kayak gitu? Oke, kemudian Gak beli speaker harga. Kenapa sih itu? Terusnya kok melon deh. Kok komen? Iya kok melon nih. Nah, Terusnya kegedean. Yuk. Kelihatan nggak Chan? Gak ada yang penutupan di sini. Ya. Selanjutnya, dari spektrum itu Anda interpretasi pada peak bilangan gelombang berapa dan gugus fungsinya apa, gitu ya. Jadi nanti ada tabel berisi peak nomor berapa berada di bilangan gelombang berapa dan pada bilangan gelombang itu berarti menunjukkan gugus fungsi apa. Ya, saya kira P1 Anda semua sudah paham begitu ya. Saya lanjut ke P2. P2 adalah penetapan kadar kalsium dengan metode titrasi kompleksometri. Di mana ada 2 titrasi. Titrasi pertama adalah titrasi untuk kalsium karbonat, jadi untuk pembakuan. Kemudian yang kedua adalah untuk penetapan kadar.
kalsium oksalat ya. Jadi sama-sama kalsium yang ditetapkan. Untuk pembakuannya pakai kalsium karbonat sebagai baku primer, sedangkan baku sekundernya pasti NaEDTA begitu ya. Kemudian nanti ini cara kerjanya, saya kira Anda sudah tahu begitu. Di sini nanti ada penambahan NaOH untuk membuat suasana tertentu. Kemudian nanti di sini sebetulnya cara kerjanya ada pemastian pH. Kalau tidak salah pH-nya sekitar 11 begitu ya. Tapi nanti pada waktu skill lab mungkin Anda tidak perlu memastikan pH-nya karena kami sudah setting begitu ya. Jadi sudah disetting supaya nanti hasil pH-nya sesuai. Nanti Anda tinggal melakukan titrasinya saja. Ini juga perhitungan kadar ataupun perhitungan molaritas karena melakukan pembakuan begitu. Perhitungan molaritasnya adalah berat kalsium dibagi sama PM-nya, kemudian dikali volume titran di sini. Jadi berat per PM itu mol dibagi volumenya Anda ubah jadi molar yaitu dalam liter biasanya. Jadi mol per liter adalah molar. Kemudian untuk kadar berarti di sini Anda diminta menimbang, kemudian menambahkan asam, kemudian di sini ditambah 30 mili NaEDTA, kemudian tambah NaOH indikatornya, kemudian nanti ada kesetaraan yang kemudian bisa Anda hitung. Jadi kadarnya adalah jelas pasti volume dari titran dikalikan molaritas, namanya mol, kemudian dikali bisa berat ekivalen, bisa juga berat molekul, gitu ya, dibagi berat penimbangan dikali 100 ppm. Maka Anda akan dapat kadar. Baik, ini untuk P2. Jadi nanti dalam skill lab juga ada P2 untuk melakukan titrasi, begitu ya. Kedua melakukan titrasi. Harapan saya skill lab ini Anda lakukan secara sungguh-sungguh, artinya karena ya pastinya ada penilaian yang nanti bisa membantu hasil ujian OSCE praktikum Anda. Karena kadang nilai OSCE praktikum itu biasanya tidak terlalu bagus begitu ya. Syukur-syukur Anda semuanya nilainya bagus harapan saya. Tapi kalau tidak akan terbantu dengan adanya skill lab ini, harapan saya begitu. Jadi mohon Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Oke, ini tidak. Sekarang kita masuk ke 3, studi preformulasi. Jadi nanti Anda akan mengolah suatu data Excel dari spektrum ya. Nah, mungkin di sini yang perlu saya sampaikan bahwa data Excel dari IR tidak boleh langsung Anda masukkan ke Minitab. Jadi misalnya ada paracetamol sama sorbitol, terus Anda tinggal copy serapannya si sorbitol masuk ke bawah datanya si paracetamol. Itu salah ya. Anda harus ngecek dulu bilangan gelombangnya paracetamol berapa saja, bilangan gelombangnya si sorbitol berapa aja. Mana yang paracetamol dan sorbitol sama-sama punya peak di bilangan gelombang tersebut, dan bilangan gelombang mana yang hanya ada di paracetamol atau hanya ada di sorbitol. Itu semuanya harus Anda masukkan begitu. Itu yang namanya diolah. Nah, nanti di dalam kalau skill lab itu Anda tidak perlu mengolah karena datanya sudah kita olah, Anda tinggal masukkan ke Minitab. Itu kalau skill lab. Tapi kalau pada laporan seharusnya data Excel Anda olah dulu sebelum dilakukan uji pakai Minitab begitu ya. Kemudian dilakukanlah uji PCA. Kemudian Anda interpretasikan ya. Interpretasikannya apa aja? Di antaranya kan ada script plot. Itu. Kemudian ada loading plot. Screen. Kemudian ada score plot. Nah,
Oke. Nggak Skor jelas. plot ini nanti yang akan memberikan informasi kepada Anda apakah terjadi inkompatibilitas atau tidak. Jadi kesimpulannya sampai terjadi inkom atau tidak ya. Ada tambahan. Scree plot ini informasi yang Anda peroleh adalah jumlah PC dan berapa PC yang nanti Anda peroleh gitu ya. Kemudian berapa PC yang cukup bisa mewakili seluruh populasi gitu ya, dihitung kalau kan saya sudah pernah sampaikan, mungkin Anda bisa buka PPT dari Chemometric lagi. Loading plot menunjukkan hubungan antar variabel. Kalau membentuk sudut kurang dari 90, hubungannya adalah sebanding. Kalau membentuk sudut lebih dari 90 berbanding terbalik, sedangkan kalau sudutnya 90 tidak ada hubungan apa-apa. Kalau skor plot, nanti Anda melihat pengelompokan. Ada berapa kelompok? Hasil dari pengelompokan itu, Anda bisa memberi kesimpulan apakah paracetamol dengan excipientnya mengalami inkom atau tidak. Gitu. Kemudian Anda definisikan juga eigenvalue-nya dan berapa jumlah PC-nya. Tadi sudah kalau PC ya. Kalau eigenvalue itu semakin besar semakin bagus. Nah, PC yang terutama diamati adalah PC 1 ya. PC 1 itu adalah PC yang mewakili hampir sebagian besar populasi. Suatu PCA bisa digunakan apabila eigenvalue-nya tinggi dan PC satunya lebih dari 50%. Namanya dengerin ibu kata-kata ibu. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Butuh subtitle. Ada yang record? Ya itu record, tapi nggak tahu ada. Kalau tidak ada, berarti sudah jelas. Saya lanjut ya. Kalau nanti saya sedang menjelaskan dan ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, Anda bisa interupsi ya. Kemudian P4, ya gimana? Saya boleh minta ulang lagi Bu, yang hubungan antara variabel itu, yang loading plot yang lebih dari 90% itu dikatakan seperti apa Bu? Ya, baik. Loading plot, saya ulangi. Loading plot ini melihat hubungan antar variabel, gitu ya. Jadi kalau antar variabel itu kan nanti ada mana variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelompokan. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari titik terjauh ya, dari yang punya titik terjauh dari pusat. Kemudian kalau ditanya hubungan antar variabel, Anda lihat sudut. Kalau dua variabel kok sudutnya kurang dari 90, berarti memiliki hubungan berbanding lurus atau sebanding. Pulang dulu apa kita Kalau sudutnya lebih dari 90, mendekati 180 derajat atau mendekati lurus gitu ya, saling lurus, itu berarti berbanding terbalik. Ini pasti Kalau membentuk sudut 90 derajat persis, berarti tidak ada hubungan apa-apa. Ini suara ini masuk ke sini. Oh, gini aja. Oke, gimana Mbak? Sudah jelas? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Bella. Baik. Oke, P3 cukup? Bisa saya lanjut ya? Aku biasanya bisa tahu kalau lagi Zoom gitu. Kamu keluar aja. Sekarang kita masuk P4. P4 adalah penetapan kadar paracetamol dengan spektro UV-Vis. Ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah bentuknya bisa macam-macam nanti skill lab-nya ya. Mungkin yang jelas Anda tidak melakukan semua, tapi saya mencuplik pekerjaan-pekerjaan di sini. Apakah mungkin nanti melakukan pengenceran, perhitungan, ataupun mengoperasikan alat ya, nanti bisa Anda temui sendiri saat skill lab. Nah, jadi spektrum ya. Jadi kita membutuhkan spektrum untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Jadi Anda harus bisa menentukan berapa lambda max berdasarkan data spektrum ya. Kemudian nanti setelah Gimana? Baik, jadi setelah Anda menentukan lambda max, kemudian nanti Anda diminta menetapkan kadar nih misalnya ya. Jadi kalau menetapkan kadar, ini kan kalau Anda melaporkan di P4, menetapkan kadar, Anda pakai data absorbansi sampel, masukkan dalam kurva baku,
maka Anda akan memperoleh kadar dalam ppm. ppm adalah mikrogram per mili. Oke. Nah, kalau Anda diminta berapa kadar paracetamol di dalam tablet, maka Anda harus ubah dulu satuan ppm ini ke dalam miligram per tablet. Caranya, misalnya Anda dapat setelah memasukkan absorbansi kok dapatnya 10 ppm. Anda kalikan volume, Anda kalikan faktor pengenceran. Dibagi berat penimbangan, gitu ya. Kemudian dikali 1000. Kenapa 1000? Karena di sini adalah mikrogram. Di sini maksudnya dibagi kan ya. Ini 120 kali 1000 ini kan ada di bawah dikali 1000. Karena ini tadi dia mikrogram, padahal kita mau jadikan miligram begitu. Maka Anda akan memperoleh ini 500 mg per tablet gitu. Kemudian kita cek kesesuaian dengan etiket, maka yang kita hitung dibagi sama etiket dikali 100%. Kebetulan sama nih misalnya ya. Maka kita katakan kesesuaian etiketnya adalah 100%. Nah, di sini nanti kita juga bisa saja mengukur kemampuan Anda dalam mempersiapkan suatu larutan, misalnya mengencerkan. Kemudian setelah Anda encerkan, Anda ukur serapannya. Nah, ketepatan dalam memipet gitu ya akan mempengaruhi hasil absorbansi begitu. Jadi bisa saja pekerjaan di sini adalah Anda diminta menyiapkan suatu larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi mengencerkan dari larutan stok, kemudian diukur serapannya, dan serapan itu berarti harus sesuai, artinya harus menunjukkan bahwa ketika dia lebih besar ya absorbansinya naik gitu ya. Jadi ini terkait sama kemampuan memipet Anda. Dan yang perlu digarisbawahi untuk pelarutnya tidak lagi kita pakai etanol tapi pakai NaOH 0,1N. Karena kita pandang dengan menggunakan NaOH ini relatif lebih stabil gitu ya. Datanya relatif lebih stabil dibanding kalau kita pakai etanol. Baik. Ada pertanyaan untuk P4? Tidak ada ya. Baik, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut. Nah, ini ya kurva baku. Nah, baik, kurva baku itu, oke, misalnya ya, saya punya kurva baku seperti ini. Dengan Y sama dengan 0,0732X plus 0,004 dan R-nya adalah 0,99. Mbak dan Mas kalian, kalau Anda membuat kurva baku, Anda harus bisa menunjukkan juga slope dan intercept. Menunjukkan intercept caranya gimana? Intercept itu adalah titik potong kurva baku terhadap sumbu Y, gitu ya. Intercept itu kan sumbu Y. Jadi ini saya panjangkan sampai motong sumbu Y. Nah, di titik 0,004. Jadi ini kalau saya panjangkan, motong di sumbu Y di titik 0,004. Kemudian kalau slope adalah kemiringan kurva baku terhadap sumbu X. Maka di sini saya kasih sumbu X, garis-garis putus, terbentuklah sudut. Nah, tangan dari sudut inilah merupakan slope-nya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini terkait kurva baku? Tidak ya. Nah, kemudian antara titik dan koma mohon diperhatikan ya. Kadang Anda di laporan sementara nulisnya antara titik dan koma, sampai bingung sendiri kalau saya tanya. Ini koma apa titik begitu? Apalagi kalau kita sampai pada kurva baku dari HPLC. Nah, itu kan angkanya mungkin tidak 0,0, tapi mungkin ribuan atau ratusan. Nah, itu tuh 1100 atau 1,1. Nah, itu kadang Anda suka masih terbawa tulisan di, saya nggak tahu, di softwarenya atau di mananya gitu ya, sehingga kadang akhirnya salah, akhirnya menghitung LOD dan LOG-nya juga jadi salah. Gitu. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi, Mbak dan Mas kalian kalau habis bikin kurva baku, sekali-kali dicek
kurva bakunya benar apa enggak, ya persamaannya. Jangan-jangan ada angka yang Anda salah masukkan atau kesalahan-kesalahan lain gitu, sehingga kurva baku yang Anda peroleh itu salah gitu. Bisa aja itu terjadi. Jadi sekali-kali dicek, oke, saya dapat persamaan begini, kemudian kita masukkan X-nya misalnya. X-nya dalam kurva baku Anda berapa, maka Y-nya harusnya paling tidak dekat dengan apa yang diukur di spektro UV. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Baik, saya lanjut ya. P4. Oke, sudah. Sekarang masuk ke P5. P5 adalah analisis dengan menggunakan KLT dari krim betametason, ya. Oke, baik. Mbak dan Mas kalian, kalau yang poster sama saya, pasti saya tekankan identitas sampel. Kenapa? Karena kalau Anda tidak tahu identitas sampel, maka Anda menulisnya betametason aja. Padahal betametason dalam bentuk betametason dan betametason valerat akan punya sifat kelarutan yang berbeda, gitu ya. Sehingga sangat penting untuk mengetahui identitas sampel dulu nih. Kalian pakainya sampelnya betametason apa di dalam salep begitu. Sedangkan standarnya apa gitu ya. Ini akan juga mempengaruhi pembacaan RF nantinya. Sehingga itu tadi saya menekankan terutama ini untuk semua dalam pelaporannya mulai dari P4 sampai dengan P7 tolong dituliskan identitas sampel secara lengkap. Kemudian untuk P5 dan P6 berarti kalau Anda sudah mengetahui sampel dan standar yang dipakai apa, maka yang Anda tuliskan dalam dasar teori adalah zat atau bahan yang sesuai dengan apa yang ada di sampel ataupun standar, gitu ya. Kalau sampelnya betametason valerat, ya tulislah tentang betametason valerat. Jangan betametason aja gitu ya, karena akan berbeda. Gitu. Baik. Di dalam KLT kita akan membuat fase gerak biasanya ya. Ada kloroform, asam asetat, aseton dengan perbandingan 34:4:3. Nah, Anda juga harus mampu menghitung kepolarannya berapa. Oke, mungkin masih ingat gitu ya, menghitung kepolaran itu adalah dengan melihat indeks polaritas, kemudian si kloroform ini 34 ada di dalam total pelarut yaitu 34 plus 4 plus 3, 34/41 kali indeks polaritas dari kloroform, kemudian ditambah sama si asam asetat 4/41 kali indeks polaritasnya asam asetat, dan aseton 3/41 kali indeks polaritasnya si aseton. Selanjutnya kalau dalam praktikum Anda melakukan preparasi sampel, tapi kalau mungkin besok sekilas tidak mungkin karena waktunya sangat sempit. Yang kita sangat perlukan adalah keahlian Anda dalam kemampuan menotolkan. Jadi kemungkinan yang diujikan atau diskilkan adalah kemampuan Anda dalam penotolan di KLT. Kemudian, oke, ini bukan ini ya. Oke, ini saya masih salah nulisnya. Nah, kemudian kalau Anda pakai KLT, HPLC, tolong tuliskan sistemnya. Misalnya, KLT sistemnya, fase diamnya apa? Jangan cuma silika gel, tapi silika gel apa? 60F254, apa silika gel F254, atau yang lain gitu. Sehingga akan lebih spesifik dalam pembahasannya. Kemudian fase gerak dan selanjutnya adalah penetapan kadar. Nah, ketika Anda pakai KLT, maka data yang Anda peroleh adalah berupa RF. Dan saya yakin Anda semua sudah bisa menghitung RF, begitu ya. RF ini Anda gunakan untuk apa? Untuk analisis kualitatif. Gitu. Analisis kualitatif. Ya, Mbak Wensi ada apa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Wensi? Mohon maaf Ibu kepencet. Oh iya, ya udah. Saya kira ada yang mau ditanyakan. Baik, saya lanjut. Tadi sampai apa jadinya?
Yang RF itu Oh ya, merupakan RF, analisis betul. kuantitatif. Oke, ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi RF, tadi kan Anda sudah bisa menghitung RF, kemudian nanti RF-nya kan Anda gunakan untuk analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif itu apa? Analisis untuk mengidentifikasi ada tidaknya bahan tertentu di dalam sampel. Caranya gimana? Dengan membandingkan RF sampel dan RF standar. Kalau nanti RF-nya sama, berarti itu adalah zat yang sama. Kenapa? Karena kepolarannya sama. Kepolaran sama disebabkan strukturnya sama. Begitu. Itulah sebabnya kenapa kok RF sama itu dianggap mengandung zat yang sama. Gitu ya. Nah, ketika Anda pakai KLT, mau ngitung kadar beta-metason, itu nggak bisa. Anda harus dibantu sama densito, gitu ya. Jadi kita lanjutkan dengan densito, si bercak tadi dianalisis, diberi sinar radiasi elektromagnet, kemudian partikel-partikel di bercak itu akan menyerap sejumlah energi dari radiasi, kemudian banyaknya partikel yang menyerap itu sebanding dengan konsentrasi. Karena kalau partikelnya banyak, berarti diserap banyak, artinya kadarnya juga besar. Itulah prinsip densito. Begitu. Sehingga, nah ini ya contohnya. Nah, di sini juga Anda dituntut kemampuan untuk bisa membaca data. Sekarang kalau ini saya abaikan ya, beta-metason dan unknown. Jadi jangan ke-distract dengan ini gitu ya. Ini adalah standar. Anda lihat, berarti di sini ada 2 peak, di mana RF-nya. RF-nya Anda lihat yang mana ini adalah start RF ya, berarti ini di sini. RF-nya ada 0,36 dan 0,63. Pertanyaan saya, peak nomor 1 sama peak nomor 2. Kalau KLT Anda sistemnya fase diamnya adalah silika gel F254, fase geraknya kloroform, asam asetat, dan aseton, peak 1 sama 2 itu yang mana yang lebih polar menurut Anda? Satu RF-nya 0,36. Peak 2 RF-nya 0,63. Sehingga manakah yang lebih polar antara peak 1 dan peak 2? Izin menjawab Ibu, mungkin yang peak pertama yang RF-nya lebih kecil lebih polar karena lebih terikat ke silika gelnya. Betul Mbak Natania ya, terima kasih. Ya, jadi betul. Peak nomor 1 karena RF-nya lebih kecil, artinya apa? Artinya dia lebih tertahan fase diam. Padahal fase diam kita adalah silika gel F254 yang bersifat polar. Sifat polarnya karena apa? Karena banyaknya gugus OH yang diikat oleh silikon, gitu ya. Sehingga si peak nomor 1 relatif lebih polar begitu. Kemudian berapa luas areanya? Luas areanya ya tinggal Anda lihat area 1789 sama 1820. Oke, nah ini ya. Nah, di sini ditulisnya beta-metason, satunya unknown. Nah, kita cek dulu nanti ya, jangan terlalu percaya sama tulisan yang ini gitu ya. Kita pastikan ini standarnya. Kemudian yang kedua. Padahal tadi kita tahu bahwa beta-metason itu relatifnya adalah lebih non-polar kan ya. Makanya tadi kalau beta-metason valerat seperti apa gitu ya. Kalau beta-metason valerat ada kemungkinan antara beta-metason dan valeratnya lepas. Sehingga Anda harus mencari tahu juga antara beta-metason sama valerat siapa yang lebih polar. Gitu. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, di sini ya. Nah, ini kan. Nah, ini ya sebetulnya. Oke. Jadi ada 3 peak di sini. Kita temui ada 3 peak. Pertama RF-nya 0,16, yang kedua 0,35, yang ketiga 0,71. Baik, selanjutnya ruas areanya adalah 2.378, yang kedua 9.699, dan yang ketiga 26.067. Nah, jadi sekali lagi jangan ke-distract dengan tulisan ini, gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya
RF yang lebih nonpolar adalah yang 0,6 dibanding yang 0,36. Ada kemungkinan ya. Yang 0,6 ini adalah yang beta metason, bukan yang 0,3. Karena sifat beta metason cenderungnya kan lebih non-polar. Sehingga dalam sampel itu kan juga ada tuh 0,7 walaupun tidak sama persis ya. Cuman relatif mirip karena mulai juga 0,67 tuh ya. Sebetulnya ini mirip. Dia tergeser kemungkinan besar karena ada beberapa campuran zat. Sehingga nggak tepat menunjukkan 0,6 ya. Jadi dia bergeser sedikit di 0,7. Nah, kalau pikiran saya yang merupakan beta metason adalah yang pik nomor 3. Jadi di sini. Sehingga luas area yang digunakan harusnya yang ini. 26.067 dibanding yang 9.699. Jadi kalau Anda besok memastikan mana gitu ya, maka gunakan nilai RF yang sama. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa RF yang sama adalah zat yang sama. Karena kepolarannya sama dan strukturnya pasti sama. Baik, jadi harusnya kadarnya ini. Nah, nanti kalau Anda tidak diberi kurva baku, tapi hanya diberi data satu standar dan satu sampel, maka Anda menghitung kadarnya adalah hanya berdasarkan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan area. Jadi misalnya di sini, oh berarti yang beta metason 0,67 yaitu 26.067, kemudian dibagi sama di sini misalnya berapa? 1.820 kali misalnya. Oh 10 ppm, maka Anda dapat kadar berapa ppm. Kalau ngebut ASN WSP 6, Baik, untuk P5 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya. Soalnya ini bener jepit banget anjir. Sana. Tapi suwe banget sejam lebih. Gara-gara bilang apa ya? Bener tuh main bukan tuh ngurung-ngurung. Terus baru gue nunggu protes. Baik. Tanya yang itu. Saya lanjut ke P6. Nah, P6-nya bukan tiamin ya, tapi apa? Dexamethasone. Oh, minum teh. Itu siapa? Belum. Saya tadi nggak disediain putih. Iya. Oke, dexamethasone di sini yang mau kita tetapkan. Iya, benar. Itu pada kita gini. Nah, untuk KCKT di sini kita harus menuliskan sistemnya, yaitu fase diamnya adalah ODS, oktadesilsilan. Ya, oktadesilsilan. Apa itu silan? Silan adalah silika gel yang kehilangan hanya digantikan oleh C, ya. Dan C-nya itu tadi ya sebanyak lebih dari 18 sebetulnya, tapi kurang lebih ada 18. Sehingga sifatnya berubah dari yang tadinya polar menjadi non-polar. Kemudian fasenya terbalik karena fase diamnya non-polar dan fase geraknya polar. Itu namanya fase terbalik. Kalau fase normal, fase diamnya polar, fase geraknya non-polar. Kemudian Anda diminta melakukan preparasi. Nah, bisa saja nanti Anda diminta melakukan melakukan preparasi apakah pelarutan, ataukah filtrasi, ataukah degazing, ataukah cek pH, gitu ya. pH yang diperbolehkan berapa? Masih ingat? 7 netral ya. pH untuk kolom KCKT supaya tidak merusak kolomnya, tidak merusak fase diamnya, ada yang tahu? 5 sampai 8 kan ya? Iya. Tidak ada? Oke. Tidak ada, lupa? Nanti dicek ya lagi ya mata kuliah kromatografi, yaitu pH-nya harus berada di rentang 2 sampai 8. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah.
Kenapa? Karena kalau terlalu asam atau terlalu basah bisa merontokkan fase diam yang ada di kolom. Ya. Kemudian dilakukanlah interpretasi kromatogram. Apa itu kromatogram? Hubungan antara waktu dengan sinyal atau respon. Sinyal atau responnya tergantung dari detektornya. Kebetulan kita pakai detektornya adalah UV. Dan Anda dalam laporan bisa mencantumkan pada panjang gelombang berapa UV pada KCKT kita itu di set, gitu ya. Ketika kita pakai UV, tidak harus bahwa si KCKT ini kita tentukan dulu analitnya pada lambda max berapa sebelum kita ngeset detektor UV-nya. Ya, kenapa? Karena di dalam KCKT sudah ada pemisahan. Tujuan menentukan lambda max adalah untuk meningkatkan sensitivitas dan selektivitas. Sensitif artinya kepekaan, jadi dia bisa mendeteksi kadar kecil. Selektif artinya bahwa metode itu bisa menganalisis satu zat walaupun ada zat lain ya. Zat lain itu tidak akan mengganggu analisis dari satu zat yang sedang kita analisis. Itu namanya selektif. Kemudian Anda buat kurva baku, gitu ya. Kalau ngitung kadar berarti ya tinggal kadar dalam ppm kali volume pelarut, ya. Kali faktor pengenceran kalau ada dibagi berat penimbangan, gitu ya. Dan Anda cantumkan identitas sampel injeksinya seperti apa. Ini kan dexamethasone injeksi, ya. Lanjut, nah ini interpretasi datanya. Data yang kita peroleh dari kromatogram adalah ada waktu retensi dan luas area dan tinggi puncak. Waktu retensi kita gunakan untuk analisis kualitatif, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya sampel. Ada tidaknya sampel. Ada tidaknya analit dalam sampel. Caranya dengan membandingkan waktu retensi sampel dengan standar, gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat ini adalah untuk standarnya kalau nggak salah. Ya, ini untuk standar yaitu 20 ppm ya. Dexamethasone 20 ppm. Ada 3 peak di sini dengan waktu retensi 2,67, 2,98 dan 3,8 gitu. Kemudian di sini luas areanya gitu ya. Kemudian nanti Anda cek lagi berikutnya ya. Kalau sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, dexamethasone itu secara umum sebetulnya sifatnya nonpolar sehingga harusnya waktu retensinya itu lama ya. Tapi ini kok keluarnya cepat. Berarti Anda harus coba cek lagi dexamethasone sampel Anda itu merupakan dexamethasone apa. Kalau dexamethasone-nya itu berbeda dengan dexamethasone, artinya dexamethasone dalam bentuk ester atau bentuk garam, itu kan kelarutannya akan berbeda dengan dexamethasone aja, gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian nanti Mbak dan Mas kalian, jangan ini ya yang diambil sebagai luas area ya. Ada yang salah mengambil yang ini gitu. Jadi yang diambil ya di antara ini, di antara yang ada di sini. Apakah di waktu retensi yang pertama, kedua, atau ketiga. Gitu. Jadi jangan yang ini, bukan yang ini loh ya. Baik, lanjut. Nah ini ya, ternyata kalau untuk sampel munculnya cuma satu gitu. Di 3,567 dengan luas area 495,221. Ya, sehingga ini kalau kebetulan satu ya antara ini sama ini sama. Tapi kalau lebih dari satu jadi salah ya. Jangan ambil yang di sini. Jadi ini yang diambil sehingga kita cek ada standar yang sekitar 3 waktu retensi yang peak nomor berapa. Ternyata peak nomor 3. Nah, kita harus sama ya antara standar sama sampel. Kalau standar Anda pakainya waktu retensinya 3 menitan, ya sampelnya juga yang 3 menit. Kalau ternyata di standar itu misalnya 2 menit gitu ya, tapi di sampel enggak ada 2 menit, berarti tidak ada sampel yang mengandung dexamethasone. Kalau ini tadi yang di 3 menit gitu. Kalau yang 2 menitan kemungkinan besar adalah pelarut gitu ya. Oke, sehingga tinggal Anda bandingkan tuh luas areanya, ini luas area standar, kebetulan yang 20 ppm berarti tinggal 495,221 dibagi 1,1
39971 dikali 20 ppm. Anda dapat kadar sampel. Begitu. Baik, ada pertanyaan untuk yang KCKT? Tidak ada. Baik, saya lanjut. Yang P7, validasi. Validasi. Apa itu validasi? Validasi adalah suatu uji untuk memastikan bahwa metode analisis kita memenuhi parameter yang dipersyaratkan. Ya. Valid artinya kan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Misalnya berapa kadarnya 10 ppm? Valid nggak itu? Nah, berarti metode itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Ya kita bandingkan sama parameter-parameter validasi. Di mana parameter-parameter validasi itu ada tentang nilai yang dipersyaratkan. Gitu ya. Yang divalidasi itu apa? Kadang kalau saya bertanya begitu, Anda semua bingung. Yang divalidasi metodenya, bukan sampelnya, bukan analitnya, bukan alatnya, tapi metodenya. Ya. Jadi yang divalidasi adalah dalam hal ini praktikum Anda metode analisis penetapan kadar parasetamol dengan metode spektro UV-Vis. Jadi bukan UV-Vis-nya, bukan parasetamolnya, tapi metodenya. Begitu. Nah, parameter validasi yang diujikan sebetulnya selain presisi dan akurasi juga ada linearitas, LOD, dan LOQ. Apa itu presisi? Presisi adalah ketelitian. Jadi, dari beberapa kali pengukuran memberikan hasil yang mirip atau sama. Itu namanya teliti. Parameternya RSD. RSD yang baik adalah kurang dari 2%, tetapi yang masih bisa ditolerir sampai 5%. Gitu ya. Akurasi. Akurasi itu adalah ketepatan. Jadi, kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi, Anda mengukur dengan nilai yang sebenarnya nggak jauh, namanya akurat metodenya ya. Nah, cara mengukur akurasi adalah salah satunya dengan persen recovery. Ya. Uji recovery. Uji recovery ada dua macam, yaitu adisi dan placebo. Adisi itu artinya penambahan standar ke dalam sampel. Makanya namanya add, bertambah. Maksudnya bertambah apa? Yang bertambah itu analitnya. Di dalam sampel sudah ada analit ditambah standar, maka analitnya bertambah. Satu lagi metodenya adalah placebo. Namanya aja placebo. Kosong gitu ya. Jadi nggak ada analit. Terus Anda tambahkan standar. Maka di situ tidak ada penambahan karena matriksnya kosong dari analit tadi ya. Maka namanya placebo. Nah, yang Anda lakukan adalah metode adisi karena Anda menambahkan standar ke dalam sampel. Gitu ya. Nah, sehingga cara menghitungnya adalah absorbansi dari standar yang ditambah sampel dan absorbansi dari sampel masing-masing Anda masukkan kurva baku dapat kadar, yaitu kadar sampel plus baku dan kadar sampel. Terus Anda kurangi, dapatlah X ppm, gitu ya. Nah, kemudian X ppm ini kita bagi, ini namanya kadar terukur, sedangkan yang bawah adalah kadar teoritis. Teoritisnya dari mana? Karena kita menambahkan 1 mili larutan standar parasetamol 1000 ppm. Ya. Kemudian dia ini mengalami pengenceran, yaitu 1 mili, kemudian dilanjutkan dalam 10 mili, berarti 10 kali. Habis itu diambil 0,1 add 10, berarti 100 kali, gitu ya. Terus diambil 0,2 10 kalau tidak salah, sehingga hitungannya itu ada 5.000 kali misalnya. Ini misalnya. Maka kita hitung 1000 ppm pengenceran 5.000 dapatlah 0,2 ppm. Maka Anda baginya sama 0,2
kali 100%. Dapatlah nilai recovery. Dengan rentang harusnya yang masuk persyaratan 80 sampai 120%. Kalau masuk dalam rentang itu berarti recovery-nya baik, memenuhi syarat parameter. Ini ya. Ya, di sini. Oke, timbang, kemudian ditimbang duplo, 1 ditambah 1000 ppm, satunya enggak, dilarutkan, diencerkan, diukur, terus dihitung. Baik. Ada pertanyaan untuk yang P7? Ada. Maaf, Bu. Ya, Mbak Natania gimana, Mbak? Saya boleh nanya nggak buat yang nyari LOD, LOG itu kan harus nyari standar errornya dulu ya, Bu? Kan dari Maksudnya standar itu nyari standar deviasi dulu kan ya, Bu? Nah, itu tuh harusnya dari konsentrasi atau dari absorbansinya ya, Bu? Sebetulnya ada beberapa macam, Mbak Natania. Ada rumus yang melibatkan konsentrasi, ada juga rumus yang hanya melibatkan absorbansi. Nah, Mbak Natania bisa pakai dua-dua rumusnya itu. Mana yang lebih sesuai gitu ya. Jadi, sebetulnya kadang kalau saya lihat teman-teman yang menghitung LOD itu, karena ada beberapa kekurang telitian begitu. Jadi hasilnya itu ada yang jauh banget dari rank konsentrasi. Biasanya itu LOD itu berkutatnya itu nggak terlalu jauh dari rank konsentrasi yang kita buat, Mbak Natania. Misalnya, kalau konsentrasi kita buat dari 2 sampai 10, biasanya nanti LOD kita mungkin sekitar 1, ataupun mendekati 2, ataupun kalau 2 lebih, kayak gitu. Nggak mungkin jadi 0,000 sekian, nggak mungkin gitu. Seperti itu, Mbak Natania. Jadi kalau misalnya mendapati kok jauh banget, itu perlu di cross check ulang apakah hitungannya atau kita pakai rumus yang lain. Itu, Mbak Natania. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi? Jadi sebetulnya Mbak dan Mas kalian ngitung LOD yang benar itu sebetulnya sih bukan dihitung doang ya, itu kan teoritis ya. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan sih sebetulnya, yaitu ngukur belangko itu berkali-kali sampai 10. Kemudian kan mereka akan dapat serapan gitu ya. Nanti terus dicari SD-nya. Nah, itulah yang dimaksud SD-nya itu sebetulnya hasil dari itu. Dari serapan, dari si belangko yang kita ukur sampai 10 kali kurang lebih. Itu teknis yang benar itu harusnya itu penghitungan LOD gitu. Seperti itu. Oke. Baik, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan silakan. Terutama ketika Anda mulai menyusun laporan ya, silakan kalau ada yang belum jelas. Bisa ditanya. Jadi tidak ada perbedaan persepsi lagi antar golongan begitu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira penyamaan persepsinya cukup. Itu tadi yang saya sampaikan. Silahkan Anda bisa bisa hal-hal yang tadi saya garis bawahi bisa menjadi catatan sehingga besok ketika skill lab ya bisa menjadi perhatian lah bagi Anda dan juga penyamaan persepsi juga tujuannya untuk memberikan penyamaan persepsi yang sama antar golongan, jangan sampai golongan A, golongan sama B itu beda cara ngitungnya dan seterusnya. Jadi tidak sampai terjadi hal-hal seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Saya akhiri untuk penyamaan persepsinya. Baik, mulai besok Senin kita melaksanakan skill lab. Ya, silahkan dipersiapkan dengan baik dan dimanfaatkan. Saya sih pengennya itu dimanfaatkan dalam rangka persiapan untuk OSJE praktikum, gitu ya. Anda boleh memberi catatan-catatan, misalnya setiap kali station,
Anda beri catatan, oh ini yang penting, boleh silakan gitu ya, di luar dari lembar kerja yang sudah Anda harus kerjakan begitu. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.